pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Demonstrasi tolak Omnibus Law yang terjadi di beberapa hari sebelumnya itu justru seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintahan hari ini karena sudah muncul mosi tidak percaya dari masyarakat dikarenakan proses yang tidak transparan tersebut dan minimnya partisipasi publik. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Saya kembali ke Bivitri Susanti. Biv, jadi Presiden sebetulnya mempersilahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas untuk melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Gimana Anda melihat dari saran dari Presiden itu? Iya, ini adalah fakta konstitusional, memang itu tersedia, tapi bagi saya ini adalah pernyataan yang satu, dia tidak meredam konflik sama sekali karena terkesan sangat arogan dan menutup ruang dialog. Jadi saya sebenarnya mengkritik semua orang, termasuk Mas Doni yang juga pernah menyatakan hal serupa, karena ini menutup ruang dialog. Yang kedua juga yang lebih penting adalah, saya kira pembuat undang-undang dalam konstitusi kita tidak hanya DPR, tapi juga pemerintah, itu istilahnya barangkali kebiasaan begitu, membuat berbagai rancangan undang-undang yang sebenarnya bermasalah dari segi proses. Substansi kita bisa perdebatkan. Okay. Proses misalnya revisi undang-undang KPK, undang-undang Minerba, revisi undang-undang MK, dan ini yang keempat, entah apa lagi, dan setiap ada kesalahan dengan entengnya akan dibilang MK. bawa aja ke MK. Okay. Nah ini kan seakan-akan menjadikan, sekali lagi ini betul secara konstitusional tidak ada yang bisa menolak itu, jelas kok di konstitusi. Tapi kan pertanyaannya adalah sampai kapan kita mau membiarkan dengan proses yang kalau saya boleh bilang ugal-ugalan di DPR dan pemerintah, ya kemudian dilempar saja seakan-akan MK seperti keranjang tempat membuang hasil kerja yang asal-asalan begitu. Anda ragu ya terhadap MK ya? Masalah MK itu juga apakah masih punya daya kritis yang tinggi atau tidak, kita bisa lihat dari revisi Undang-Undang MK yang kebetulan baru keluar beberapa minggu yang lalu, yang membuat tidak hanya soal umur, tapi kalau dilihat secara dianalisis kan membuat status quo yang menyenangkan bagi orang-orang yang duduk di sana, sehingga kemungkinan ada daya kritisnya berkurang begitu. Tapi di luar itu desain ya? Itu desain menurut Anda? Ya, itu sesuatu yang membutuhkan penelitian lebih mendalam. Tapi kan tidak salah kalau kemudian kita menduga, karena revisi Undang-Undang MK itu kami bicarakan sejak 2017. Kami ini dosen-dosen APN ya, bersama dengan MK. Dan revisinya baik yang direncanakan. Tapi tiba-tiba keluar hanya soal umur. Masa jabatan. Tanpa ada pengawasan. Baik. Saya berikan suara kepada Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Ya. Don, jadi ada kritik dari Bivitri tadi menyebut bahwa prosesnya ini agak ugal-ugalan gitu kan, ada cacat prosedur. Tapi memang langkah Presiden lebih memilih silakan aja ke Mahkamah Konstitusi gitu ya? Iya, Presiden sendiri sudah menyampaikan ya bahwa yang berkeberatan silakan Mahkamah Konstitusi. Perkara dialog, saya kira itu proses yang sudah dijalankan di DPR begitu. Ya, saya kira DPR sudah bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan dengan berbagai kepentingan yang terkait dengan penyusunan undang-undang ini. Nah, pemerintah sekali lagi ya bersikap tadi ya, ketika ini sudah disahkan di DPR maka ini akan diundangkan. Nah, bila mana ada keberatan silahkan. Nanti kita lihat di MK ya apa yang seperti apa dinamikanya. Tapi pemerintah ya dalam hal ini sangat menghormati MK sebagai lembaga pemutus akhir bila mana ada dispute tentang produk perundang-undangan. Ya,
pemerintah menerima apapun putusan MK. hasil keputusan MK. Oke. Pun ketika itu pasal-pasal yang memang digugat itu kemudian memang harus dibatalkan. Itu pemerintah menerima, tetapi pemerintah tidak kemudian mengintervensi MK, ya. Jadi MK adalah lembaga independen, ya, penjaga konstitusi, dan pemerintah akan taat apapun keputusan MK. Begitu, Mas Budiman. Oke, jadi kalau tadi Bivitri maupun banyak ahli hukum tata negara mengatakan bahwa MK sudah undang-undangnya sudah direvisi, sudah masa jabatannya diperpanjang, ini menimbulkan kecurigaan sebuah desain, sebuah memang strategi yang dijalankan, atau gimana, Don, sebetulnya? Ya, saya kira tidak ada hubungan yang kuat antara perpanjangan masa jabatan dengan independensi MK. Ya, saya kira ketika memutus hakim-hakim MK itu, saya kira punya kredibilitas, ya, punya reputasi, punya kompetensi dalam memutuskan perkara-perkara di mana ada uji materi. Ya, jadi saya kira itu dua hal yang harus dipisahkan. Ya, jadi dugaan-dugaan seperti itu bisa kita kesampingkan. Jadi apapun hasil MK, pemerintah akan terima. Begitu. Meskipun tadi Bibip mengatakan itu akan bisa mengurangi daya kritis dari hakim konstitusi, ya? Ya, tapi itu kan nanti post factum. Jadi ketika misalnya MK memenangkan pemerintah, lalu dianggap itu hadiah. Tapi ketika pemerintah dikalahkan, lalu mengatakan tidak ada hubungannya antara revisi undang-undang MK dengan keputusan ini, kan saya kira itu penjelasan yang post factum, pasti setelah peristiwa. Jadi kita tidak bisa menduga-duga, tidak bisa berasumsi. Kita serahkan pada MK, kita percayakan pada MK apapun keputusannya. Oke, baik. Saya kembali ke Bivitri Susanti. Bib, jadi kalau Anda lihat yang sebaiknya dikerjakan oleh para penggugat itu melakukan uji formal atau uji material? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kita sudah sering mendengar uji material, ya, yang artinya materi muatannya, pasal sekian dipertanyakan konstitusionalitasnya. Nah, yang jarang didengar barangkali adalah uji formal. Ya, uji formal ini menggugat prosesnya atau menguji prosesnya, apakah konstitusional atau tidak. Nah, cuma memang begini catatannya, dari 44 undang-undang yang pernah diputus atau diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, uji formilnya belum ada satu pun yang diputuskan, yang dikabulkan. Oke. Ya. Oke. Ada satu yang dinyatakan inkonstitusional, tapi karena asas kemanfaatan tidak jalan aja. Ya, karena uji formil itu artinya seundang-undangnya batal, gitu. Karena itu ada asas kemanfaatan menurut Mahkamah. Oke. Kembali saya ke Bibip dulu, ya. Kalau kita lihat putusan progresif Mahkamah Konstitusi yang di tahun 2006, ya. 2006 ketika itu ketua MK-nya Pak Jimli Asidiki yang dia membatalkan total undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Terbuka nggak kemungkinan sekarang? Waktu itu kalau undang-undang KKR karena ada pasal jantung, disebutnya pasal jantung yang dinyatakan inkonstitusional sehingga seundang-undangnya runtuh, begitu ya. Nah, di dalam undang-undang Cipta Kerja ini saya kira sulit kita mencari pasal jantung karena ini mengatur banyak sekali undang-undang lain, kan ada 79 ya. Jadi saya kira yang lebih memungkinkan adalah uji formil apabila ingin mempertanyakan inkonstitusionalitas prosesnya. Dan prosesnya ini, Mas Budiman, menurut saya memang terang benderang, ya. Kita sendiri sekarang bisa menganalisisnya. Saya bisa berdebat dengan Bang Lamhot, mungkin satu acara sendiri, mungkin dua acara bahkan. Tapi kan kita bukan persoalan sekedar prosedural, ya. Pasal segini. Tapi kita berbicara yang namanya konstitusionalitas juga soal democratic values, begitu. Apakah apakah ada moralitas demokrasi yang terpenuhi ketika publik sudah lihat ketok palu, tapi ternyata masih ada perubahan dalam draftnya. Nah, itu yang seharusnya kita bawa, kita pertanyakan supaya ada kritik terhadap demokrasi yang kebablasan seperti ini. Baik. Saya ke Ustadz Bukhari Yusuf. Pak Ustadz, jadi PKS sudah menyatakan menolak, terus PKS sikapnya mau gimana sekarang? Ya, PKS tentunya menggunakan jalur-jalur formal, ya. Sebagai satu partai politik kan langkah perjuangannya adalah sesuai konstitusi. Artinya di satu sisi bahwa kita memang menolak terhadap undang-undang tersebut. Tapi juga kita tidak boleh menutup mata. Memang ada beberapa hal yang
juga kita nyatakan positif lah di dalam beberapa ketentuan. Tapi posisi PKS sekarang tetap saja ingin mengawal kontennya. Mengawal konten di mana, Ustadz? Karena terjadinya draft ini kemudian yang sangat banyak versinya, ini kita bagi Partai Keadilan Sejahtera itu kalau bicara dan kalau berpendapat harus argumentatif. Karena itu kami sedang membandingkan antara undang-undang antara naskah yang 812 dengan naskah tanggal 5 yang menjadi putusan di paripurna. Apakah ada perbedaan atau tidak? Itu yang terpenting bagi kami. Nah, kalaupun ada perbedaan, terus PKS mau bersikap seperti apa? Ya tentu, nanti ketika ada perbedaannya kan ada aturan itu. Bagaimana bisa berbeda kan tidak mungkin gitu. Kalau perbedaannya hanya redaksional, saya kira masih bisa dimengerti. Tetapi kalau nanti perbedaannya itu substansial, ini kan berarti menyalahi terhadap keputusan. Saya tanya ke Bang Lamhot untuk merespon perkembangan terakhir, tapi setelah jeda berikut ini.